Nah, ini pangan menjadi isu penting juga, ya. Kita juga tahu sekarang pangan jauh lebih mahal dibanding mungkin selembar baju gitu ya. Halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Senin, Rabu, Jumat, merupakan program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-280 yang berjudul Work Trend. Waduh, kemarin bicara soal high paying salaries. Sekarang kita bicara soal work trend ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat Anda semua ya. Tren pekerjaan itu seperti apa. Kalau kemarin bicara tentang profesinya, kalau kali ini berbicara tentang apa nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih atas kesetiaan Anda sampai hari ini mencapai 280 episode. Ya, artinya setidak-tidaknya ada 280 materi yang disiapkan khusus untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Teman-teman semua, izinkan saya menggunakan PowerPoint agar supaya bisa terbantu. Oke, hari ini hari Rabu, betulkah? Ya, hari ini Rabu, tanggalnya adalah 19 Januari. Baik, lanjut. Pandemi telah mengubah segalanya untuk bisnis, pemimpin atau pimpinan, dan juga karyawan. Kekuasaan telah bergeser ya dari perusahaan hingga orang, dan dari keuntungan untuk kemakmuran bersama, dan dari saya menjadi kita. Ya, saya suka waktu baca materi ini ya, ini konsultan besar ya, ini naskahnya ada di sini nih di Conferry ya tentang Future of Work ya, The Future of Work Trend 2022 ya. Pembukanya ini filosofis. Ya, oke, baik, kita lanjut. Ya. Teman-teman semua, mari kita masuk materi. Ini iklan pertama yang mengatakan bahwa materi ini direkam dan kemudian dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga mencet bell, jangan lupa kasih like, tulis komen, dan kemudian sharingkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Teman-teman semua, The Future of Work Trend in 2022, the new era of humanity. Ya, kemarin saya bicara dengan beberapa orang yang bicara tentang humanity. Ya, karyawan sekarang mulai mengajukan pertanyaan tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Mengapa saya melakukan ini dan untuk apa? Ya, jadi sudah punya purpose ya, jelas ya. Bukan cuma sekedar mendapatkan penghasilan. Bagaimana saya bisa melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Mudah-mudahan dua-duanya ada ya. Bukan, ngapain saya ngerjain ini tapi tidak kerja lebih baik juga. Itu ada yang nggak konsisten juga. Ada banyak karyawan yang memilih untuk meninggalkan pekerjaan mereka for the sake of purpose ya. Persaingan dalam menarik talenta baru pun juga semakin ketat dari sebelumnya. Dan pada akhirnya menimbulkan ancaman bagi bisnis di mana-mana. Terus makanya ini kita bahas, ya barangkali ini akan mengganggu Anda juga. Perlakukan karyawan sebagai manusia, bukan bagian dari mesin, bukan sebagai pribadi, ya, tapi sebagai pribadi justru ini kan. Hancurkan silo dan atasi tantangan kerja jarak jauh, distant working from home gitu, untuk memastikan karyawan terhubung dengan tujuan dan visi perusahaan serta satu sama lain, artinya sesama dengan karyawan. Rangkul kemungkinan masa depan dan buat pekerjaan untuk semua orang. Ya, oke, baik begitu. Jadi ini merubah cara berpikir, merubah cara kerja. Nah, ada 7 area yang mendominasi the future of work trend in 2022. Ya, nanti kita akan jelaskan fenomenanya, tapi solusinya mungkin nggak akan selesai. Nah, soal solusi nanti tinggal kontak Mbak Mia ya, 0858 144 kali 2121. Reinvention.
scarcity atau kelangkaan, vitality, ya, sustainability, individuality, inclusivity, accountability. 7 hal yang kita akan coba bahas malam hari ini. Mudah-mudahan kita akan selesaikan dalam waktu sekitar 25 menit, artinya satu topik paling banyak 3 menit. Ya. Oleh karena itu hanya sampai tahap di mana kita akan membahas fenomenanya. Ya, mudah-mudahan dengan fenomenanya ada, Anda paham. Kalau Anda butuhkan bantuan lebih lanjut, bisa kontak sama Mbak Mia di 0858 satunya 4 kali 2121. Mari kita bahas satu persatu. Ya, reinvention, the flip side of disruptive change. Ya, ini kalimatnya adalah menemukan kembali, ini memunculkan kembali, menemukan kembali. Flip side, berarti kalau Anda punya duit koin itu ada satu sisi, ada flip side-nya gitu ya. Jadi ada disruptive change, ada perubahan-perubahan yang mendisrupsi, mengganggu. Nah, flip side-nya itu adalah melakukan invensi baru, reinvention. Ya. What is happening katanya? 2 tahun terakhir ini adalah tentang bagaimana bertahan hidup. Setuju ya? 2020, 2021 itu adalah tahun-tahun di mana kita tuh bagaimana bertahan hidup. Saya masih ingat banget tahun di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus di tahun lalu, 2020 itu. Begitu banyak sahabat, teman, tetangga, orang-orang yang kita kenal itu meninggal, berpulang begitu saja. Ya, beberapa kali saya pernah demikian terenyuh karena harus melayat sehari 2 kali. Ya, kebayang kira-kira seperti apa. Perubahan menjadi dipaksakan, ekstrim dan reaktif. Tentu saja karena kita nggak siap, jadi ada aksi, ada reaksi gitu ya. Tetapi dari semua perubahan yang mengganggu, muncul sesuatu yang luar biasa. Kalau muncul, oke, kalau tidak muncul itu artinya Anda kurang kurang bisa memanfaatkan dalam artian positif daripada hal-hal yang tadi. Jadi katanya kalau kita itu dipaksa untuk melakukan sesuatu, harus kemudian muncul sesuatu. Misalnya katakanlah karena ancaman kesehatan, jadi kita malah jadi sehat, gitu kan, jadi olahraga, jadi lebih segar, jadi lebih pintar menggunakan teknologi seperti sekarang ya. Kalau ternyata gua dulu begitu, sekarang lebih begitu lagi, ya itu jadi masalah. Baik, itu what is happening. Dari ini kuncinya adalah reinvention, ya. The flip side of disruptive change. Kita belajar bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Di kami kasusnya misalnya kata sudah 22 bulan, 23 bulan hampir, itu sudah bekerja dengan cara full working from home. Ya ada 1-2 lah yang masih senang soal saya hadir, soal dengan prokes saya bersedia hadir juga, ya nggak ada masalah. Tapi saya selalu bilang bahwa kenapa yang gini kan nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai itu gitu kan. Itu kita belajar dengan cara yang sama sekali berbeda, melakukan kolaborasi, berinovasi, gesit, agile, dan fleksibel. Semua kualitas yang kita butuhkan saat menemukan kembali reinvent perusahaan gitu ya. Jadi apa tadi? Kolaborasi, inovasi, agile, dan fleksibel ya. Dan totally different. Oke. Kalau Anda masih sama, berarti itu berbahaya. Terus masa depan akan terus penuh dengan peluang dan tantangan seperti ya, ini perubahan iklim. Tadi kita sebelum acara kita membahas tentang hujan yang berbeda dengan waktu saya diajarin dulu. Hujan itu adanya di berber gitu kan. Ternyata sekarang enggak, di justru Januari hujan. Ya. Gangguan digital atau digital disruption, kekurangan global, dan masalah rantai pasokan. Ya. Kemarin saya habis bicara dengan rektor dari satu university yang berkaitan dengan energi. Dia bicara tentang 3 hal yang penting adalah pangan, ya, energi, dan satu lagi tentu saja adalah air. Ya. Nah ini pangan menjadi isu penting juga. Ya. Kita juga tahu sekarang pangan jauh lebih mahal dibanding mungkin selembar baju gitu ya. Masa depan akan terus penuh dengan peluang, dengan tantangan seperti pelanggan yang berubah-ubah. You know, I know, pelanggan berubah-ubah. Perubahan model bisnis artinya kita itu tidak bisa pakai model bisnis yang tradisional, yaitu misalnya tadinya sumber penghasilan adalah dari sini, terus kemudian akan kembali ke situ lagi. Belum tentu, situasinya berubah, model bisnisnya berubah.
Kita melihat dulu ya, masih kalau kita bicara soal awal-awal, kenapa ya yang namanya Yahoo kok memberikan email gratis gitu ya? Nah, itu kan juga sebetulnya awal-awal yang saya rasakan sebagai perubahan model bisnis. Dia dapat duitnya bukan dengan jualan email, tapi dengan yang lainnya. Ya, jika 2020 dan 2021 adalah tahun penemuan kembali yang tidak direncanakan karena kita dipaksa dengan adanya pandemi, maka 2022 nggak boleh sama dengan 2020 dan 2021. Adalah penemuan kembali yang harus direncanakan. Meaning kalau 2020-2021 kita reaktif, ya ada aksi, yaitu aksinya adalah pandemi, dan kemudian ada kita reaksi. Nah, salah satunya adalah bertahan hidup. 2022 ini sudah nggak boleh begitu lagi, ya sudah tidak boleh begitu lagi. Ekspansi ekonomi yang cepat. Ini ada nomor 1 tadi reinvention, nomor 2 adalah scarcity atau kelangkaan. Surviving the talent shortage, ya bagaimana kita bertahan dengan kekurangan atau kelangkaan daripada talent, ya. Nah, ekspansi ekonomi yang cepat, proyek yang tertunda karena COVID-19, kurangnya keterampilan dan pekerjaan yang tidak cocok dengan orangnya. Seiring dengan percepatan inovasi digital, kesenjangan bakat pun menjadi bertambah. Memang susah ya. Kita juga pengen nyari tambahan orang, tapi pada saat yang sama orang di lapangannya juga yang katanya butuh kerja banyak, tetapi yang sesuai dengan yang kita butuhkan jadi tidak ada. Nah, itu yang jadi masalah besar. What is happening lagi? Hasil dari survei dari 700 profesional di US, ya. Sekali lagi, ini surveinya di US, sepertiganya mengatakan bahwa mereka berpikir untuk meninggalkan pekerjaan mereka meskipun mereka tidak memiliki pekerjaan lain. Ini agak-agak sedikit gitu ya. Oke, baik, kita coba lihat. Tidak hanya itu, kekurangan bahan dan kemacetan rantai pasokan juga menyebabkan penundaan besar dan biaya yang meningkat. Kita akan menjadi tidak bisa tepat waktu lagi karena kekurangan bahan maupun bakat maupun bahan. Bakat terkait dengan manusia, bahan terkait dengan sumber daya yang sifatnya materials. Jadi man and materials, ya. Nah, nomor 3 ini bicara soal vitality, ya. Jadi vitality, employee well-being takes center stage. Jadi masalah kesejahteraan daripada karyawan ini mendapatkan porsi di layar tengah, ya. Di layar tengah itu artinya menjadi demikian penting, ya. What's happening? Jauh sebelum adanya pandemi, kesejahteraan karyawan merupakan hal yang penting. Udah pasti dong, ya. Tentu saja yang berfokus pada karyawan, yang menganggap karyawan itu sebagai aset bukan sebagai liabilities, dan kini menjadi lebih penting. Jadi dulu sudah penting, menjadi lebih penting karena merupakan bagian utama dari setiap rencana perusahaan. Oke, terus apa lagi yang terjadi? Kerja jarak jauh telah memberi karyawan pemahaman dan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan mereka sendiri, ya. Nah, tetapi bukan berarti terus kemudian karyawan, gua dong harus disejahterakan. Karyawan sendiri juga harus tahu diri bahwa dia juga harus bisa menolong dirinya sendiri agar supaya bisa perusahaan menghargai dia. Ya, ini vice versanya. Oke. Terus apa yang terjadi kemudian? Mereka ingin perusahaan bertindak lebih manusiawi dengan memenuhi keharapan mereka untuk kerja yang fleksibel. Udah pasti ya, sekarang kerja lebih fleksibel, ya. Perawatan kesehatan yang lebih baik. Nah, ini juga kalau dalam kasus Indonesia kita banyak terbantu dengan adanya BPJS, barangkali adanya, tentu saja kalau dari dulu kita dengan cermat melakukan itu, ya, atau dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan sebagainya, semua diurus semua dengan rapi, ya. Juga termasuk waktu itu, waktu belum ada BPJS, kita sudah masukkan mereka semua diasuransikan gitu, ya, agar supaya mereka merasa lebih secure, kan. Terus membantu menjaga energi pribadi yang dibutuhkan untuk bertahan dan berkembang di saat masa-masa sulit. Nah, apalagi yang terjadi? Ini bukan hanya hal manusiawi yang harus dilakukan, tapi adalah hal yang paling besar yang harus dilakukan baik untuk karyawan maupun perusahaan itu sendiri. Ya, jadi employee well-being takes center stage.
Jadi bukan cuma di pinggiran, ya, melainkan di tengah-tengah. Mari kita lanjutkan dengan yang berikutnya, sustainability. Ya, kita tahu isu ini bukan isu sekarang, isu dari dulu juga sustainability menjadi penting. Kalau kita bicara hal-hal yang sifatnya strategis, itu tidak hanya sekedar bicara bagaimana perusahaan bertahan, melainkan bertahan secara berkesinambungan. Bukan cuma sekedar bertahan, tetapi juga memperoleh keunggulan dan kemudian bisa berlanjut berkembang. Ya, walk the talk for sustainable futures. Ya, kemarin juga saya baru bicara dengan salah seorang rektor universitas yang bicara tentang sustainable future. Ya, kalimat atau kedua kata sustainable dan future ini menjadi dua kata yang seksi, ya, karena masa depan itu harus sustainable, berkesinambungan. Ya, kita coba lihat, berharap semakin banyak perusahaan yang sadar akan kenyataan bahwa berbicara saja tidak akan membawa mereka ke tempat yang seharusnya, kecuali bagi pembicara tentu saja. Jadi kalau pembicara nggak boleh berbicara saja gimana? Tapi kami juga melakukan walk the talk juga. Hanya memang profesinya adalah berbicara aja. Oke, profesinya adalah pembicara. Ya, nah ini juga kita berharap bahwa perusahaan tidak hanya sekedar membuat program, tapi program yang benar-benar bermanfaat, ada hasilnya, dan untuk jangka yang tidak cuma jangka pendek, tapi jangka panjang yang berkesinambungan. Boleh saya minum? Perusahaan perlu berkomitmen untuk melakukan tindakan yang mengubah pola pikir dan keterampilan, serta menghubungkan semua orang di balik tujuan yang dapat dibanggakan. Jadi ada tujuan, ada visi, ada mimpi yang dibanggakan, terus kemudian menghubungkan semua orang ke sana. Nah, di kami ini kerjaannya itu sebetulnya, ya, yang banyak adalah menemukan atau mencarikan atau membentuk mimpi daripada orang, ya, mimpi daripada perusahaan, terus kemudian dan membuat orang itu menjadikannya dari mimpinya semua orang, tapi terus kemudian mengikatnya dengan dasar berupa corporate values. Jadi dengan visi yang sama orang itu terhubung, dan kemudian dengan corporate values yang sama orang-orang tadi bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk mencapai mimpi tadi, gitu ya. Ini yang dilakukan. Terus 2022 membutuhkan langkah tegas dalam hal ESG, environmental, social, and governance. Ya, oleh karena itu memang kalau perusahaan-perusahaan yang tertentu yang tidak terlalu terkait dengan environment mungkin tidak memasukkan itu dalam values-nya, tapi perusahaan-perusahaan yang memang terkait dengan itu pasti mau nggak mau harus. Yang pasti jalan adalah corporate social, termasuk di kami corporate social responsibility, dan governance terkait dengan good corporate governance, menjalankan korporasi dengan cara-cara yang baik dan benar, ya, dengan berlandaskan etika dan sebagainya. Anda harus mengubah bicara menjadi tindakan agar supaya namanya ESG ini dan berkelanjutan tidak akan gagal. Ya. Jadi kalau cuma sekedar wacana tidak jalan, harus diwujudkan dalam langkah yang nyata. 5, bicara tentang individuality. Employee experiences are personal. Ya. Jadi ini yang menarik, ya, bahwa kalau kita bicara soal pengalaman daripada employee itu sifatnya sangat personal. Ya, kita tidak akan pernah bisa kembali ke cara kita dulu bekerja. For sure, iya. Ya, pandemi telah mengubah segalanya. As simple as kalau dulu kita masih senang kemana-mana bawa duit, sekarang karena pandemi kita takut sama duit, takut sama uang dalam artian fisik, ya. Terus kemudian menggunakan e-money dengan menggunakan digital currencies dan sebagainya begitu. Sekarang makan duit lagi, risih rasanya, ya, dan sudah terbiasa. Oke, karyawan menginginkan keseimbangan kerja atau kehidupan yang lebih baik dengan perjalanan yang lebih sedikit. Dulu berangkat desek-desekan gitu, ya,
untuk waktu yang mungkin sejam setengah, bukan ada yang 2 jam, 3 jam gitu ya. Sekarang sudah enggak lagi gitu ya. Kalau bisa di-remote-kan ya. Tapi itu juga gampang ngomong susah juga ya. Nah, terus apalagi yang terjadi? Karyawan ingin kontrol yang lebih besar atas karir, hidup, dan kesejahteraannya. Ya, mereka mulai memperhitungkan resiko, mulai memperhitungkan ini. Ya, pada saat sama, kalau di Maestro kita tekankan soal disiplin, kita tekankan soal kebersamaan dan kewujudan untuk mencapai mimpi, bukan cuma sekedar kerja. Untuk membuat orang senang dan termotivasi, Anda harus mulai memberikan mereka pengalaman yang mereka cari. Senang apa sih? Ya, senangnya ini, senangnya itu, kemudian agar supaya mereka bisa antusias dan memberikan kontribusi. 2022 adalah tahun karyawan, kata Korn Ferry ini. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, tapi bisakah Anda memberikannya kepada mereka? Nomor 6, bicara soal inclusivity, ya, unleashing the power of all. Ya, jadi unleashing. Kalau tadi leased, ya sekarang unleashing. Ya, individualisme memiliki tempat, tetapi kita butuh sekarang adalah membuka, melepaskan semua namanya kekuatan, kebersamaan dan komunitas tidak hanya memberi kita makna, tetapi memberi kita juga hasil. Oke, itu yang dilakukan dengan inclusivity. Inclusivity ini juga kalimat kata-kata yang menjadi seksi, makin seksi. Tahun ini kita berharap dapat melihat peningkatan 6 perusahaan yang dipimpin oleh tujuan, ya, directed by goals atau by purpose, ya. Kolaborasi akan diberdayakan tidak peduli latar belakang, pengalaman, jenis kelamin atau ras kita. Jadi kalau ada yang berpikir berkolaborasi semata-mata karena ikatan-ikatan primordial, rasanya mungkin itu adalah di masa lalu, ya. Oke, jadi lanjut. Masih terkait dengan inclusivity, bersiaplah untuk perubahan besar dari I menjadi we, dari saya menjadi kita. Lanjut, nomor 7, kita bicara soal yang lain, yaitu accountability. Ya, nah, kalau kita bicara soal accountability di nomor 7, ya ada kata yang trust atau bust. Ya, jadi kita akan coba lihat teman-teman semua yang terkait dengan accountability, apa sih yang dibahas. Pandemi memaksa orang untuk bekerja dari rumah. Kalau Anda masih enggak kerja di rumah, berarti menjadi pertanyaan ini. Ya, Anda mungkin bertanya-tanya atau tidak berpikir, apakah orang-orang saya akan benar-benar bekerja? Ya, kepercayaan tampaknya menjadi masalah dalam perusahaan. Ini menjadi penting. Ya, terus fleksibel dalam bekerja sekarang menjadi hal yang penting. Kita perlu menerima, membangun, dan mendukung budaya tersebut. Tapi tentu saja tetap harus ditahu bahwa end up-nya adalah result atau hasil, bukan cuma asal bekerja. Jika tidak, perusahaan berisiko kehilangan bakat, pelanggan, dan juga keuntungan. Ya. Nah, yang terkait dengan nomor 7, trust us, budaya akuntabilitas bukanlah suatu hal yang baru, tetapi arti dari kata akuntabilitas ini sendiri menjadi berubah. Bukan hanya tentang menyelesaikan sesuatu, tapi juga tentang bagaimana Anda melakukannya, cara menyelesaikan sesuatu tadi. Ya. Nah, apa yang masih dibahas di poin 7? Ya, tidak ada. Ya, nah, yang barusan kita bahas adalah fenomenanya. Saya baru bicara terkait dengan fenomenanya. Sebetulnya artikelnya itu sendiri panjang sekali dan detail sekali, di mana setiap fenomena yang 7 tadi didetailin sekali soal solusi-solusinya. Ya meskipun kalau kita baca sendiri solusi-solusinya, ini juga tidak serta-merta terus kemudian mudah untuk dijalankan, tetapi memang sebetulnya tulisannya sendiri kalau tadi 41 halaman tampilan,
Ya, aslinya ada hampir 100 kali tadi sebelum saya potong. Ya, sudah pasti acara kita tidak untuk mengupas satu artikel secara tuntas, ya, tetapi paling tidak saya membicarakan fenomenanya dan agar supaya Anda bisa memikirkan benar nggak sih ternyata 7 itu, ya. Itu satu, ya. Dan kalau memang Anda membutuhkan untuk lebih details karena oh iya ini cocok banget dengan situasi di perusahaan, Anda bisa mesti kontak siapa, ya. Mau tahu solusi dari masing-masing fenomena, tanya aja sama Mbak Mia ini di 0858 satunya 4 kali 2121, di mana Mbak Mia akan memberikan kepada Anda bantuan, nanti diginiin, digituin gitu ya. Dengan diginiin, digituin artinya barangkali sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda untuk melakukan perubahan. Teman-teman semua, materi ini direkam dan jangan lupa Anda subscribe Handoko Maestro, merupakan kanal edukasi ya berisi ratusan materi sampai hari ini ya dan juga kalau Anda suka yang bersifat inspiratif bisa di Maestro Channels. Nyalakan lonceng, jangan lupa ini akan mengingatkan Anda apabila ada materi baru yang diupload. Teman-teman semua, balik lagi 7 area dominating future of work trend in 2022. Ya, berbicara soal reinvention, menemukan kembali, ya, bicara soal scarcity, bicara soal kelangkaan, bicara soal vitality, ya, bicara jadi well-being itu penting, bicara soal sustainability tidak hanya berita untuk jangka pendek dan tidak bicara untuk jangka tertentu tapi untuk jangka panjang atau kesinambungan, bicara soal individuality yang sangat unik, tapi pada saat yang sama bicara juga tentang inclusivity, dan tentu saja nomor 7 bicara tentang definisi baru daripada accountability. Teman-teman semua, ini agak-agak sedikit abstrak, betul, tapi nggak apa-apa karena disinilah kita bisa jadi oke, ada tren baru, ya. Itulah yang kita bahas malam hari ini, ya. Ada satu pesan penting sekali, ya, dan ini saya akan sampaikan. Pesan yang penting sekali adalah apa? 2020 dan 2021, ya, itu bisa jadi kita melakukan sesuatu karena sifatnya reaktif. Tidak ada satu orang pun di dunia, tidak ada satu pemerintah pun di dunia atau negara pun di dunia yang siap menghadapi pandemi. Saya masih ingat bulan Januari saya masih jalan-jalan 2020 ya. Saya masih jalan-jalan di Thailand tanpa masker, tanpa khawatir apapun juga, padahal pandemi sudah terjadi di Wuhan ya. Dan pada saat itu apa yang saya pikirkan adalah seperti SARS atau seperti MERS ya, yang bisa dilocalize jadi nggak kemana-mana ya. 2000 Januari itu 2020 ya, 2000 Februarinya saya masih sempat pergi ke Bali ya. Dan diantaranya saya masih suka pergi untuk satu klien waktu itu adalah bank permata di beberapa kota ya. Terus tiba-tiba Maret bisa di stop. Nah, memang nggak ada yang siap karena orang tidak pernah memikirkan sampai sejauh itu. 2020, 2021 kita dikagetkan dan kemudian kita banyak melakukan hal-hal yang sifatnya reaktif karena waktu itu ya hanya itu yang ada. Tapi setelah kita belajar tahun 2020 dan belajar 2021, menurut artikel yang saya bahas atau kita bahas malam hari ini, itu tidak boleh terjadi di tahun 2022. Kalau 2020 dan 2021 itu tidak direncanakan, lebih sifatnya reaktif, maka 2022 harus sudah direncanakan. Dan tren tadi, 7 tadi, bisa menjadi guidance buat Anda semua yang adalah leaders untuk menjadi yang terdepan melakukan perubahan. Teman-teman semua, jadi begitulah pesan daripada materi ini. Jika Anda ada butuh penjelasan lebih detail, silakan kontak Mia 0858 satunya 4 kali 2121 karena Mia bisa menyediakan bantuan kepada Anda untuk bisa
menjabarkan lebih detail tentang apa yang seharusnya Anda lakukan, sebaiknya Anda lakukan. Ya, anyway, Anda juga bisa membaca artikelnya secara lebih lengkap. Ya, either way akan baik buat kita semua. Baik, teman-teman semua, terima kasih kepada setiaan Anda sudah 280 episode muncul di acara ini ya, dari 280 episode rasanya separuhan sudah dipostingkan di YouTube, bisa dinikmatin Anda untuk pembelajaran. Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum, seperti yang kita tahu, adalah program CSR atau Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Disiarkan dari Maestro Studio Rumah Betawi, Jakarta. Sejak pertama kali tayang adalah 3 April 2020 dan saat ini sudah memasuki episode 280. Teman-teman semua, semoga materi ini bermanfaat. Salam.